Ketabahan Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu an dalam menerima berbagai macam penyiksaan. Khabbab radhiyallahu an adalah seorang sahabat Rasulullah yang tubuhnya penuh keberkahan karena telah mengalami berbagai ujian dan cobaan. Dia orang kelima atau keenam yang memeluk Islam ketika Islam mulai berkembang, karena itu penderitaan yang dialaminya pun agak lama. Dia pernah dipaksa mengenakan baju besi dan dibaringkan di atas pasir yang panas, sehingga kulitnya mengelupas terkena sinar matahari yang terik. Khabbab adalah hamba sahaya milik seorang perempuan. Ketika tuannya mengetahui bahwa dia sering mengunjungi Rasulullah, kepalanya diselar dengan besi panas yang merah menyala. Ketika Umar radhiyallahu an menjadi khalifah, beliau pernah bertanya kepada Khabbab mengenai penderitaannya pada awal ia memeluk Islam. Sebagai jawabannya, Khabbab memperlihatkan paru-paru luka di belakang badannya. Kata Umar, "Saya belum pernah melihat bagian belakang badan yang sedemikian rupa." Melanjutkan ceritanya, Khabbab mengatakan bahwa dia pernah diseret di atas timbunan bara api sehingga lemak dan darah yang mengalir dari badannya memadamkan bara api tersebut. Ketika Islam telah menyebar ke segala penjuru, Khabbab sering duduk menangis sambil berkata, "Nampaknya Allah sedang memberi ganjaran atas segala penderitaan yang kita alami. Mungkin di akhirat nanti tidak ada ganjaran yang akan kita terima." Khabbab pernah bercerita, suatu hari Rasulullah menjadi imam dalam sholat kami. Beliau mengerjakan sholat dengan begitu panjang. Setelah sholat kami bertanya tentang rakaat yang panjang tadi. Rasulullah menjawab, "Ini adalah sholat yang penuh harapan dan ketakutan. Saya telah mengajukan 3 permohonan kepada Allah. 2 di antaranya dikabulkan olehnya, sedangkan 1 permohonanku tidak dikabulkannya. Saya berdoa, ya Allah, janganlah umatku mati dalam keadaan lapar. Permohonan saya yang pertama ini dikabulkannya. Janganlah umatku dibinasakan oleh musuh. Permohonan yang kedua ini pun dikabulkannya. Dan ketiga, saya mohon kepada Allah, ya Allah, janganlah terjadi perpecahan dan perselisihan di antara umatku. Tetapi permohonan saya yang ketiga ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Khabbab meninggal pada usia 37 tahun. Dia merupakan sahabat yang pertama kali dikebumikan di Kufah. Pada suatu hari Ali radhiyallahu an melewati makamnya, lalu beliau berdoa, "Ya Allah, rahmatilah Khabbab. Dengan semangatnya dia telah memeluk Islam dan dengan ikhlas dia telah menghabiskan waktunya untuk berhijrah, berjihad dan mengalami segala penderitaan." Hikmah dari kisah ini adalah sesungguhnya keridhaan Allah lah yang menjadi tujuan utama perjuangan hidup para sahabat, sehingga tidak ada suatu pekerjaan pun yang dilakukan selama hidup mereka kecuali semata-mata untuk mendapatkan keridhaannya. Berbahagialah orang yang senantiasa mengingat hari kiamat, yang senantiasa siap untuk menghadapi hari hisab di akhirat nanti, yang berpuas hati dengan hidup sederhana di dunia ini dan perbuatannya mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.